sret gitu, diandui ini ikannya. Bismillah, bismillah, urung tak irisi. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kok tidak mau bercerai loh? Sudah saya ceraikan kamu ya. Itu direstui dengan segenap jiwa dan raga. Saya tak mencelot dulu. Wah, bagaimana biasa yang baliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, langsung keterangin mak wes gitu Mbak Bu Besti. Jadi langsung mobat mabit koyok cintamu ya toh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Seperti yang Mbak Bu Besti bedek ya, kita akan sering ketemu di tempat cucian. Karena kan tinggalnya di apartemen ya Mbak Bu Besti. Terus rumahnya itu tuh kamar langsung madep ruang makan, terus kemudian dapur, tempat cuci. Wes mek mlutek ngono ketok. Dan ya, yang kalian tahu, saya 1 kali 24 jam dari pagi ketemu pagi di rumah aja, gak kemana-mana. Terus hari ini cuacanya mendung, gerimis mengandung gitu. Jan yes, dolananku setiap hari ini loh Mbak Besti, pelintengan. Kalian jangan nyuruh saya untuk merapikan tempat ini ya Mbak Bu Besti, karena ya tidak semua majikan itu suka tempatnya dirapikan. Jadi kalau tidak dikongkon, tidak dapat perintah ya saya nggak berani. Jangan dipadakkan dengan omahnya sendiri yang kita bisa sakarepnya ya toh. Ini rumah orang, jadi kalau tidak dikongkon tidak berani. Terus kemudian orang Indonesia sama orang Taiwan itu tuh sembarangnya berbeda, jadi jangan kalian padakkan dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia pembantunya rapi-rapi, yang penting rumahnya bersih rapi gitu, majikan oke ya. Kalau di sini belum tentu. Di sini tuh banyak sekali, kalau nggak percaya tanyakan kepada mbak-mbak TKW yang dapat majikan terus rumahnya berantakan. Tanya kepada mbak-mbak itu apakah boleh dirapikan. Yoh, kelambinya sudah suwek mebrek-mebrek. Wah, tidak kena. Kok potol? Wah, dah beres Mbak Bu Besti. Ini tuh saya nyuci baju-bajunya Susu ya. Jadi saya cuma nyuci baju saya sendiri sama punyanya Susu. Kalau yang lainnya itu semuanya dicuci sendiri-sendiri. Jadi saya tidak nggatek nih. Wes pokoknya babah nokono gitulah. Terus kemudian ini tuh sudah selesai saya jemurnya. Dan ini sisa 2 anduk, tapi ini tuh anduk untuk lap badan dan setiap hari dipakai. Jadi ini mau saya jereng di kamar mandi saja karena sebentar lagi juga mau dipakai Mbak Besti. Ini diocak-ocak kayak gini karena ini tuh ada anginnya, kalau tidak nanti meledos. Pakai ini loh, Fin. Jadi Fin ini kalau di Indonesia mungkin semacam
Itu apa? Minuman yang kalau seumpamanya kita ngos-ngosan lari terus kemudian minum itu terus kayak nganunya meningkat, itu apa jenenge? Pokari. Kalau di Indonesia kayak semacam Pokari Sweat gitu. Jadi karena ini tidak ada air panasnya, makanya ngocak-ngocaknya rodok nemen biar larut semua itu susu bubuknya. Ini sudah larut, tak tambahi lagi. Terus ini diocak-ocak lagi kayak gini. Dan itu sehari 4 kali Mbak Bu Besti. Jadi jam setengah 7 pagi, terus jam 12 siang, terus jam 6 sore, sama jam 10 malam. Saya tak deloknya dulu. Oh, sudah larut. Sekarang mau tak sokkan ke sini. Terus ini tak gojaki ya Mbak Bu Besti. Weh, numplek. Tadi Ai kesini bawa buah-buahan Mbak Bu Besti, dan saya itu dingengei sak cenuk kayak gini. Jadi besok lusa itu kalau nggak salah di Taiwan untuk orang Buddha itu mau ada sembahyangan besar kayak gitu. Dan kalau sembahyangan kan selalu ada sajen-sajennya itu macam kayak buah-buahan, terus kayak ya masakan-masakan, terus kayak jajan-jajanan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dan beliau tahu kalau saya itu tidak boleh makan sesuatu yang sisa sembahyangan kayak gitu. Jadi sebelum buat sembahyangan ini saya itu dingengei dulu Mbak Bu Besti, jadi dijikokkan lebih dulu gitu loh, biar saya itu bisa makan, biar nanti yang sisa sembahyangan mereka sendiri yang makan, tapi saya tetap juga kebagian gitu loh, makanya saya itu dingengehkan gini yuk, sak cenuk. Oke, tak unboxing Mbak Besti. Ini ada jambu air, ini dikasih 2 Mbak Besti, terus didahne plastik sendiri, terus kemudian ini ada apel kayak gini. Ini juga didahnya plastik sendiri, ya Allah. Terus ini ada jeruk, dibundeli sampean, ya Allah, didewek-dewekkan seperti ini, jan. Nah, tuh jeruk 2, apel 2, jambu air 2. Terus dibunteli sendiri-sendiri kayak gini, katanya itu biar rasanya itu tidak malih, tidak tercampur kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi ya sedikit-sedikit saya tetap dibagi, alhamdulillah. Terus kemudian kalau seumpamanya, kan ada yang berkomentar kemarin itu katanya kalau majikan Taiwan itu kebanyakan rata-rata baiknya cuma di awal kayak love bombing gitu loh. Ya kita nikmati saja lah Mbak Bu Besti, ya toh. Kalau seumpamanya memang baiknya di awal saja, setidaknya kita sudah menikmati kebaikan mereka. Terus kemudian kalau di akhir mereka berubah jadi sumala, ya nasib kita. Ya enggak lah, moga-moga enggak. Karena selama saya di Taiwan itu alhamdulillahnya saya tidak pernah ketemu majikan yang seperti itu, dan amit-amit naudzubillah min dzalik, jangan pernah ketemu majikan yang seperti itu. Jadi ya moga-moga baik terus. Terus kemudian kemarin juga ada yang berkomentar katanya jangan membandingkan majikan satu dengan majikan yang lainnya Mbak Bu Besti kayak gitu kan. Saya sudah pernah bilang Mbak Bu Besti di vlog sebelumnya kalau di sini itu walaupun semuanya dibelikan dicukupi, tapi gaji saya tidak lebih besar dari di tempatnya Pak Bos kemarin. Jadi di tempatnya Pak Bos kemarin itu sebenarnya gaji saya itu sudah di atas UMR, tapi sama Pak Bos beliau itu inisiatif menambahkan lagi gaji saya. Tapi yaitu apa-apa saya beli sendiri. Terus kemudian kalau di sini itu gajinya di bawahnya itu, tapi saya apa-apa dicukupi, dibelikan kayak gitu. Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu tuh ya pok-pok dem-dem, jadi kayak sama aja, jadi hitungannya ya wis pok-pok dem-dem itu, jadi sama aja, jadi kayak piye ya, setali 3 uang katakanlah seperti itu. Karena kalau dilumpukkan ya sebenarnya hitungannya podo, tapi kalau disuruh mirip, kalau
susah sekali saya ngomong. Jadi kalau disuruh milih, saya lebih pilih kalau gaji saya dinaikkan saja, jadi saya bisa beli apa-apa saja yang saya inginkan tanpa ada rasa sungkan. Kalau dibelikan majikan kan kita rada-rada sungkan gitu kan ya. Tapi kalau beli sendiri kan, ini uang kita sendiri, jadi bebas comot apa saja yang kita suka, apa saja yang kita mau. Betul kan? Oke, Mbak Bu Besti, susu sudah istirahat, sudah minum susu, sudah minum obat. Sekarang waktunya nyambel ya toh. Ini sudah tak cepat-cepatkan semuanya. Nyambel terasi atau nyambel tomat aja ya. Enaknya nyambel terasi panggan. Terus kemudian itu ikannya ikan bandeng ya Mbak Bu Besti yang dibeli kemarin di pasar ya toh. Ini tadi saya nungguin sampai orang rumah itu pada pergi tinggal susu doang. Jadi saya baru nyambel. Saya nyambelnya kalau mereka tidak ada di rumah. Jadi ketahu dirian saya adalah mengenteni mereka semuanya bekerja atau tidak di rumah, baru saya nyambel untuk meminimalisir ambunya sambal yang nyengat dan nyegrak. Jadi semuanya serumah, Siansen, Xiaojie sama Ai itu tahu kalau saya itu sukanya bikin sambal. Karena apa? Karena mereka sudah bertanya di Pak Bos. Jadi sebelum menekakkan saya ke sini, beliau itu sudah bertanya-tanya kesukaannya apa, kebiasaannya apa, dan bagaimananya kayak gitu. Jadi melihat track record saya di majikan sebelumnya seperti itu ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian pas waktu saya datang ke sini, saya menduduhkan kalau saya sudah bawa cabai 2 pak kayak gitu. Terus kemudian mereka bertanya, kamu bumbunya yang dipakai apa aja? Terus saya menduduhkan terasi, menduduhkan kecap, menduduhkan saus tiram ya, sembarang dengahnya lah, pokoknya bumbu-bumbu yang biasa tak pakai. Terus Ai susah sekali ngomong. Jadi Ai bilang kalau ini entek, nanti saya minta bungkusnya 1, nanti tak belikan, biasanya kamu belinya di toko apa kayak gitu. Jadi bawa bungkusnya, karena beliau kan tidak bisa ngomongnya ini apa kayak gitu. Jadi bawa bungkusnya 1 untuk contoh kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Jadi saya nyambel terasi di rumahnya majikan ini, walaupun di apartemen itu direstui dengan segenap jiwa dan raga. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah aman. Terus kemudian ini kan apartemen lantai 9 ya toh. Tetangganya itu cuman itu loh Mbak Bu Besti, itu. Dan ini tuh jarak dari tetangga ke situ itu sekitar 7 meteran kayak gitu. Dan penyedot asapnya itu ada di sebelah sini. Dan jadi tidak madep ke tetangga sebelah sini. Dan antara gedung ini sama gedung sebelahnya itu jaraknya itu lumayan jauh. Jadi mungkin sekitar 50 meteran kali ya. Terus karena ini di lantai 9, jadi kalau seumpamanya saya goreng terasi, itu tuh kan saya mengempakkan penyedot asap. Nah, penyedot asapnya itu keluar lewat sana. Jadi seperti yang saya bilang tadi, gedung ini dengan gedung di sebelahnya itu jaraknya hampir 50 meter, ya toh.
Jadi kalaupun saya masak sambal terasi kemudian keluar baunya lewat penyedot asap, itu tuh gedung sana tidak akan mencium. Karena apa? Karena di lantai 9 itu anginnya lumayan kenceng. Jadi begitu metu kebulnya terasi itu langsung keterangin mawes gitu Mbak Bu Besti. Jadi langsung mobat mabit koyok cintamu ya toh. Jadi tidak akan kecium sampai ke tetangga kayak gitu. Kecuali kalau seumpamanya apartemennya tuh gandeng gini loh Mbak Besti, gandeng antara satu sama satunya itu gandeng, tidak ada sekatnya kayak gitu, maksudnya dapurnya itu plek gitu, itu ya rada bahaya. Tapi alhamdulillahnya rezeki saya ini ya, dapurnya tetangga itu sebelah sana itu pun masih keletan sama tempat cucian, jadi insya Allah tidak ke ampuh. Terus kemudian susu itu kan hidungnya pesek kayak saya itu ya, minimalis. Terus kemudian beliau masih pakai selang hidung PW Kwan itu, jadi ada sesuatu yang menyumpeli hidung beliau, jadi penciuman beliau itu tidak setajam kita. Terus kemudian waktu kemarin itu saya habis menggoreng terasi, saya tanya sama Susu apakah mencium bau cabai atau bau-bau yang tidak enak lainnya. Beliau bilang tidak. Terus beliau bilang hidungku, penciumanku itu buruk, jadi saya tidak mencium apa-apa. Ya wes, oke, aman. Dan majikan tekannya masih nanti malam Mbak Bu Besti, jadi masih ada beberapa jam lagi sedenge ampuni terasi yang mobile di rumah ini tuh hilang, kabur kahinan. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah aman, sudah direstui sama majikan. Ini tak tap-tap pakai tisu ya Mbak Bu Besti, jadi biar airnya itu, kadar airnya itu nemplok semua di ini, biar tidak meledos-meledos nanti. Langsung basah atau tisunya tak balik lagi, maksret gitu, diandui ini ikannya. Bismillah. Dikit diratakan. Bismillah. Bismillah. Wah, cantik banget Mbak Besti, Masya Allah. Innalillahi. Wah, meledos. Tahu nyerkan ini Mbak Besti, biar matangnya itu merata, biar tidak pilih kasih matangnya. Wih, Masya Allah, meledos. Ih, Bismillah. Bismillah. Urung tak irisi. Bismillah. Bismillah. Terasi Mbak Besti. Tak tutup biar baunya tidak mogal. Bismillah. Wah. Garam Mbak Besti, garamnya cuma sedikit. Bismillah. Bismillah. Wah, terasinya mateng sempurna. Hampir mencelat, kok tidak mau diulek. Sudah lembut ini Mbak Bu Besti, saya mau menilai dulu kurang apa, kurang asin, kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Goleng, kameraku goleng. Terus kadang tamplok, saya tidak mau membaleni lagi. Dan ternyata
Wasinan Mbak Bu Besti. Bismillah. Bismillah. Dingkliknya kecil Mbak Bu Besti, ya wes seadanya saja lah ya, timbanganin dodok kayak kemarin. Ini tuh masih masa percobaan bikin konten madang di sini, jadi susah. Ini tak walik. Sepertinya ini segonya kakean Mbak Besti, apa tak longi saja ya? Nggak usah lah, nanti kalau seumpamanya kekakean dibuntel kemudian dimasukkan dalam kulkas. Si ini tak unyerkan. Piye, ini saja. Sambelnya madep ke situ ya toh, biar penak. Loh, kayak gini. Wes, madang Mbak Bu Besti hari ini menunya ikan bandeng, terus kangkung. Kangkung saya rodok mendekati bosok tapi masih layak makan kok. Terus kemudian sambelnya terasi. Oke, mari madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah sambelnya. Wah, kangkungnya Mbak Besti, Masya Allah. Wih, susah sekali. Kok tidak mau bercerai? Loh, sudah saya ceraikan kamu ya. Katanya tidak ada durinya lagi, apa nyenol semene gedinya ini. Tak sisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kangkungnya lali Mbak Besti. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dimakan sama nasi nggak asin. Ini tadi ikannya tidak tak garam ya? Ya toh Mbak Besti? Sepertinya tidak. Berarti pas sambelnya kasinan, ikannya anyep. Susah Mbak Besti, ini saja. Soalnya kursinya terlalu pendek. Ini kulit bandeng ya. Saya rada ndredeg-ndredeg gimana gitu. Soalnya ini sudah jam 3:30 kali ya. Terus baru makan siang. Wah, Jan, kurang mantap Mbak Besti, tidak ada lalapannya. Kemarin beli lalapan itu nggak ada yang fresh, adanya cuma timun. Bosen saya tiap hari lalapan timun. Kita jadi gini ya toh. Tandin-tandin saja berbagi kuping saya. Apakah mungkin itu menyeluk saya? Sepertinya tidak.
Mic saya ini tuh udah wayahin jaluk adik Mbak Besti. Jadi kalau seumpamanya ketutupan gini gak nyambung, takutnya nanti pas saya ngomong kalian gak tahu saya ngomong apa, soalnya biasanya macet gitu, mati gitu loh. Masya Allah. Ini tadi susu sudah bangun ya Mbak Bu Besti. Terus beliau lagi makan sayur. Terus kalau makan sayur itu kan lama sekali loh. Saya bilang ke beliau, kalau sudah selesai panggil saya ya, saya lagi makan di dapur. Terus beliau tanya, kok kamu jam segini baru makan? Gitu. Saya bilang, saya masak dulu. Soalnya ini saya masaknya double sama untuk makan malam. Nanti kalau Siansen pulang, biar tidak usah masak. Soalnya masakan saya kan mengandung cabai pedas, saya takut Siansennya gebres-gebres gitu, saya bilang gitu. Katanya tidak ada durinya kemarin tuh. Tapi ini durinya sanok, gede sekali. Kangkungnya habis. Terakhir Mbak Besti. Oke Mbak Bu Besti, saya sudah selesai madangnya dan susu belum selesai. Jadi saya mau menduduhkan ke kalian dulu bagaimana letak dapur, penyedot asap, sama tetangga. Jadi ini dapurnya, terus itu tuh penyedot asap, itu yang atas itu. Dapurnya ini ya. Terus tetangganya itu sana Mbak Bu Besti, dan itu tuh masih ada jaraknya antara sini sama situ tuh ada jaraknya, dan masih keeling-lingan ini tempat cuci, ini tempat jemur itu tuh. Oke, sekarang saya keluar ya. Ini metunya kayak gini tuh, itu tetangga tuh, itu tetangga. Terus kan tempat masaknya situ ya, jadi penyedot asapnya itu keluarnya lewat sana. Dan gedung sebelahnya itu Mbak Bu Besti, itu masih jauh banget loh. Ini saya tidak mencelot karena saya tak mencelot dulu. Wah, tuh Mbak Besti, tuh jauh sekali, tuh masih sekitar segitu ya. Itu ada jaraknya, terus gedungnya sana. Tidak ketara. Terus beginilah pokoknya. Ini bagaimana biasa saya baliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oke, sekarang kalian tahu kan ya. Tuh sebelah sana itu gedungnya itu masih jauh sekali jaraknya, dan ini tuh lantai 9, anginnya kenceng. Jadi kalau ambunya terasi mobile ke sana itu sudah mabat-mabit ketera angin Mbak Bu Besti kok cintamu gitu.